Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini adalah serial kuliah singkat menggali kearifan yang tersimpan dalam kutipan yang puitis dari puisi ataupun dari prosa. Sekarang kita gali kutipan puitis dari seorang pemikir dan juga seorang aktivis, Nawal El-Saadawi. Ia lahir di Mesir, hidup di tahun 1931 hingga 2021. Dan ia dikenang karena ia dianggap seorang pemikir feminis dari dunia Muslim. Kita kutip pandangannya dalam buku Woman at Point Zero. Saya nyatakan kebenaran, dan kebenaran memang buas dan berbahaya bagi dunia yang penuh kebohongan. Apa makna yang terkandung di dalam kutipan ini? Kita gali dulu sedikit kisah hidup dari Nawal El-Saadawi. Ia tak hanya dokter, ia tak hanya psikiater, ia tak hanya penulis, tapi lebih dari yang lain, ia seorang feminis yang hidup di dunia Muslim. Ia dianggap Simone de Beauvoir bagi dunia Muslim. Simone de Beauvoir itu adalah pemikir Perancis yang dianggap mengawali tumbuhnya emansipasi wanita di dunia barat. Nawal dianggap versi Muslim dari Simone de Beauvoir. Sejak kecil, Nawal mengalami sendiri kultur yang sangat didominasi oleh laki-laki. Ketika umur 5 tahun, ia dipaksa untuk sunat. Di umur 10 tahun, ia pun dipaksa untuk menikah dini. Ia teringat, ia menjerit ketakutan dan melawan. Ia tak mau menikah. Sampai akhirnya, keluarganya pun menerima ia tak jadi dinikahkan. Namun jika saja ia tidak melawan, ia pun termasuk wanita yang dinikahkan dini, yang dalam kultur itu hal yang biasa. Dan ia juga teringat ketika remaja, neneknya berteriak dan mengatakan bahwa bocah laki-laki itu harganya minimal sama dengan 15 bocah wanita. Nenek yang disayanginya, yang terhormat mengatakan itu, ia terpukul dan terpana dengan situasi itu. Nawal lalu tumbuh sebagai seorang cerdas, ia menjadi dokter, bahkan ia sempat menjadi menteri kesehatan di Mesir. Namun di era itu, ia sudah mulai menjadi feminis. Ia membuat buku berjudul Woman and Sex dalam dunia Muslim. Ia katakan di sana betapa tradisi sudat bagi wanita adalah bentuk dominasi lelaki kepada alat seksual wanita. Itulah dunia patriarkal dalam mendominasi dunia seks wanita, sehingga wanita itu direduksi dari manusia menjadi hanya alat reproduksi belaka. Bukunya menggemparkan hingga akhirnya ia pun dipecat sebagai menteri kesehatan. Ia pun dipecat sebagai pemimpin redaksi jurnal kesehatan. Dan ia melihat sendiri betapa ekspresinya menyatakan kebenaran ternyata berbahaya bagi dunia yang penuh kebohongan, dunia yang menurutnya didominasi oleh laki-laki. Lebih jauh dari itu, terus saja Nawal menyampaikan kritiknya, bahkan akhirnya ia masuk penjara. Di dalam penjara ia merenung betapa beda nasibnya seandainya ia bukan wanita. Betapa diskriminasi atas wanita pada dirinya itu sangat konkret. Dari menteri kesehatan, gagal-gagasannya ia dipecat, bahkan ujungnya ia masuk penjara. Tapi dalam penjara justru berkobar semangatnya. Ini kesadaran wanita harus dibangkitkan melawan segala hal dunia kebohongan. Dan di dalam penjara ia mendirikan satu asosiasi, Arab Women Solidarity Association. Ia pun semakin menjadi seorang aktivis untuk menumbuhkan pentingnya emansipasi wanita
di dunia muslim. Dalam penjara juga ia menemukan tokoh-tokoh wanita lainnya yang dipenjara akibat diskriminasi atas wanita. Ia wawancara seorang tokoh yang anonim itu, yang akhirnya menjadi inspirasi dari novel yang terkenal itu, Woman at Point Zero. Dalam kisah di buku itulah ia menuliskan bagaimana perjalanan wanita di dunia muslim yang didominasi oleh kultur laki-laki, disunat paksa, dikawinkan secara dini, dan berbagai opininya disensor, ya, dan jika mereka melawan, kekerasan, baik kekerasan fisik ataupun kekerasan struktural akan datang menghampirinya. Tapi Nawal terus bersuara, sampai akhirnya ia pun terlempar dari Mesir, dan ia pindah ke Amerika, memimpin gerakan emansipasi wanita dari sana, sambil ia mengajar di berbagai universitas hingga akhir hayatnya. Lalu bagaimanakah sekarang nasib dari emansipasi wanita di dunia muslim? Nah, kita tahu gerakan ini terus berlanjut, juga dikerjakan oleh pemikir dan aktivis lain yang hidup di dunia barat. Di Amerika Serikat namanya Aminah Wadud. Ia lahir di Amerika Serikat. Aminah Wadud seorang yang juga kompeten. Ia pelajari bahasa Arab hingga tingkat PhD. Doktornya itu mendalami bahasa Arab. Ia pun ke Kairo mendalami filsafat Islam, juga teologi. Ia katakan, saya mendalami bahasa Arab hingga tingkat yang paling tinggi, juga aneka teologi dan filsafatnya, karena saya ingin membaca ulang kitab suci dari sumber pertamanya, dari bahasa aslinya. Karena bagi Aminah Wadud, paham yang datang di zaman modern ini, yang datang melalui peradaban 1400 tahun sejak datangnya Nabi, itu sudah banyak sekali bias interpretasi oleh ulama-ulama yang bias oleh dominasi laki-laki. Maka ia berniat mempelajari sendiri, langsung dari bahasa aslinya, dari kitab aslinya, dan ia ingin tahu lebih detail apakah memang demikian cara orang memperlakukan wanita. Karena bagi Aminah Wadud, emansipasi tak cukup hanya emansipasi di dunia pendidikan, tak cukup hanya emansipasi di dunia kerja, tapi bagi Aminah Wadud juga harus emansipasi wanita bahkan dalam ritus agama. Itulah bentuk pertumbuhan terakhir emansipasi. Aminah Wadud meyakini bahwa manusia itu ditentukan oleh kualitas dari pribadinya, bukan oleh gendernya. Karena itu, apa yang salah jika wanita juga memimpin ritual yang juga dihadiri laki-laki? Bagi Aminah Wadud, baik laki-laki ataupun wanita, dia manusia yang sama. Mereka ciptaan Tuhan yang sama. Mengapa wanita tak bisa menjadi pengkhotbah Jumat yang juga dihadiri laki-laki? Mengapa tak bisa wanita menjadi imam sholat yang juga dihadiri laki-laki? Ia manusia yang sama, ciptaan Tuhan yang sama. Maka terjadilah itu sejarah yang mengagetkan banyak orang. Tahun 1994, untuk pertama kalinya di dunia modern, ia sendiri memberikan khotbah Jumat yang dihadiri oleh hadirin yang juga ada laki-lakinya. Dan kritik datang bertubi-tubi. Ia pun terdiam selama 10 tahun karena revolusi yang ia bawa begitu hebatnya. Namun ia tak berhenti di sana. 11 tahun kemudian, tahun 2005, di Amerika Serikat, ia sendiri yang memimpin sholat berjamaah yang juga dihadiri laki-laki. Aminah Wadud imamnya, seorang wanita menjadi imam bagi sholat bersama yang dihadiri laki-laki. Begitu banyak para muslim-muslim konvensional yang protes, berdiri di ujung tempat mereka sholat, mengatakan ini sebuah penyimpangan. Tapi karena di Amerika hak asasi dilindungi, dikatakan jika kalian tak setuju, kerjakan apa yang kalian yakini. Tapi mereka yang meyakini keyakinannya dilindungi konstitusi. Aminah Wadud sekarang memimpin gerakan ini, emansipasi wanita dalam bentuknya yang sekarang ini mungkin paling tinggi. Dulu dunia barat hanya menyatakan persamaan hak wanita dan pria dalam pendidikan, persamaan hak dalam kerja. Aminah Wadud dan teman-temannya membawa lebih jauh lagi, persamaan dalam ritus agama. Demikian mendasar
kita pun teringat kembali ucapan dari Nawal bahwa kebenaran itu bahaya bagi dunia kebohongan. Namun lebih dari itu lagi, kebenaran itu bahaya bagi mereka yang tak siap dengan perubahan. Perubahan yang dibawa oleh Nawal, perubahan yang dibawa oleh Aminah Wadud, ada perubahan menuju emansipasi manusia yang lebih sederajat. Tak peduli warna kulitnya, tak peduli status ekonominya, dan tak peduli jenis kelaminnya. Sampai jumpa.